Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta, Kutai Timur. Suara 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Ya, alhamdulillah sahabat suada, hari ini 28 Muharram 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 2023. Sahabat siaran Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi Sore hari ini, program Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak. Baik sahabat saudara, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat saudara, sore hari ini seperti biasa di program Tarbiyatul Aulad ini kita bersama Ustadz Khairuddin Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillahirrabbilalamin sehat. Bang Darda juga dalam keadaan sehat. Amin, amin. Dan juga pendengar Radio Suada. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat Suada, setelah cukup lama ya, berapa pekan ya kita ada lossnya program ini. Alhamdulillah ada season loss. Sore hari ini kita kembali dapat berada di program Tarbiyatul Aulad bersama Ustadz Khairuddin Harahap. Nah Ustadz, pekan sebelumnya kita sudah berbagi dengan sahabat suada tentang tanggung jawab pendidikan iman anak ya. Nah hari ini kita akan berbagi dengan sahabat suada tanggung jawab pendidikan moral anak. Seperti apa itu? Yuk kita bersama Ustadz Khairuddin Harahap. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali bertemu di dalam satu kegiatan yang biasanya rutin kita lakukan di setiap pekannya ya, yaitu kajian kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, yang temanya hari ini adalah tanggung jawab pendidikan moral. Ya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang dimaksud di dalam buku ini ya, terkait dengan pendidikan moral adalah serangkaian prinsip dasar moral dan keutamaan sikap serta watak atau tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa pemula hingga ia menjadi seorang mukallaf, seorang anak yang sudah balik gitu ya, yakni siap mengarungi lautan kehidupan seperti itu. Dan kemudian perlu kita ketahui bahwasanya terkait dengan pendidikan moral ini, ya ini sangat penting juga, dan ini adalah merupakan harus menjadi perhatian semua pendidik, ya termasuk juga adalah orang tua gitu ya. Karena pendidikan moral ini ya dia akan tumbuh mulai daripada terbentuk mulai dari kecil gitu ya. Maka tabiat-tabiat atau sikap atau perilaku apa yang sering diajarkan oleh orang tua atau apa yang dilihat oleh si anak yang sering dia lihat gitu ya. Maka jika kebaikan-kebaikan, maka tentunya juga dia akan tumbuh dengan sikap atau karakter baik tersebut gitu ya. Tetapi jika dia sering mengalami atau melihat gitu ya hal-hal yang tidak terpuji, maka juga dia akan menjadi orang yang meniru gitu ya, dan kemudian mencontoh perilaku-perilaku tersebut. Dalam pendidikan moral ini gitu ya, tentunya juga tidak lepas dari yang namanya pendidikan iman yang pernah kita bahas di awal gitu ya. Karena memang landasan untuk moral ini adalah bagaimana pendidikan iman itu gitu ya. Jika pendidikan imannya baik, bagus, insya Allah juga itu akan mempengaruhi karakter atau moral si anak gitu ya. Tetapi juga ketika pendidikan imannya ini tidak beres, yang pekan sebelumnya pernah kita bahas, maka ini juga tentunya akan mempengaruhi daripada
sikap si anak gitu ya. Maka ini penting untuk kita sebagai orang tua gitu ya. Pendidikan iman utama karena dia adalah irisan juga nanti kepada tanggung jawab pendidikan moral gitu ya. Karena memang saling mempengaruhi gitu ya. Karena kalau kita berbicara iman itu adalah berbicara terkait dengan keyakinan, akidahnya, dan kemudian dari akidah yang kuat ini akan mempengaruhi karakter atau sikap gitu ya. Nah, maka ini penting menjadi perhatian bagi kita gitu ya, sebagai orang tua dan juga sebagai guru kalau di sekolah gitu ya. Sahabat suada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita bangun kebiasaan-kebiasaan baik sejak dini ya, kepada anak-anak kita gitu ya, sehingga mereka memang tumbuh dengan tradisi-tradisi yang baik gitu ya, dan kemudian itu menjadi sebuah karakter gitu. Dan kemudian nanti kebiasaan-kebiasaan fasik, kebiasaan-kebiasaan buruk gitu ya, kebiasaan-kebiasaan jelek kemudian yang menjadi kebiasaan-kebiasaan mereka gitu ya. Maka di dalam buku ini juga ya di antaranya adalah sikap Muhammad bin Siwar terhadap putra saudaranya saudara wanitanya As-Sauri ketika ia mendidik dengan landasan iman dan perbaikan pribadi serta tabiatnya. Kita mengetahui bahwa dari As-Sauri menjadi baik karena pamannya telah mendidiknya agar selalu ingat, takut dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan memerintahkan untuk selalu mengulangi kata-kata Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikan aku. Nah, ini pendidikan iman tetapi juga sekaligus untuk penguatan pendidikan moral gitu ya. Dan ini juga di saat kita membahas terkait dengan pendidikan iman kemarin. Nah, ini sempat kita bahas kita sampaikan juga ya, Allahuma'i, Allahu naziri ilayya, Allahu sahidi gitu ya. Yang artinya tadi ya, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikan aku. Masya Allah. Kira-kira ini apa titik ininya ini Bang Darda, pesan yang bisa untuk pendidikan moral bagi anak-anak? Ya, gitu ya. Apapun Allah. Yang mau dia lakukan, sungguh Allah melihat apa yang akan dia lakukan. Ya, Allah menyaksikannya gitu ya. Ketika dia merasa bersama Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan berpikir untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk gitu ya. Allah, Masya Allah. Maka tadi Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikan aku. Masya Allah. Ini pendidikan yang dilakukan oleh siapa? As-Sauri ya, yang dilakukan Sauri oleh pamannya gitu ya. Jadi itu nasihatnya seperti itu. Maka di dalam buku ini juga di sini dikatakan bahwasanya ya, kalau anak-anak yang bertipe pasif dan pasrah gitu ya, ketika mereka tidak dididik dengan akhlak yang baik gitu ya, maka ia akan hidup sebagai orang yang bodoh gitu ya. Di dalam buku ini dikatakan seperti itu. Maka orang yang, karena artinya gini, ketika dia tidak dididik dengan kebaikan, dengan watak yang baik gitu ya, maka dia akan menjadi orang yang pasrah gitu ya, menjadi orang yang pasif. Ya, kalau dia menjadi orang yang pasif, maka dia tidak akan melakukan apa-apa gitu ya. Maka ibarat hidupnya adalah seperti mati, bahkan keberadaannya seperti tidak adanya gitu ya. Ada tapi seperti tidak ada. Nah, itu bagi kalau watak dan sikap anak itu bertipe pasif dan pasrah gitu ya. Dan kemudian dia tidak mendapatkan pendidikan yang moral yang baik gitu ya. Maka orang yang seperti ini sebenarnya dianggap adalah orang yang ada tapi tidak ada ya. Tapi tidak ada gitu ya. Oke. Dan kita tentunya ya tidak mau ya benar, ada di kalangan keturunan kita yang seperti ini gitu ya. Jadi dia nggak manfaat apa-apa, memberikan manfaat apa-apa.
Maka tiada seorang pun yang merasa perlu akan hidupnya, dan kematiannya tidak akan mempunyai arti apapun. Keadaan seperti ini digambarkan oleh seorang pujangga gitu ya. Itulah orang yang tidak hidup, tidak dapat dimanfaatkan. Itulah orang yang jika hidup tidak dapat dimanfaatkan, dan jika mati tidak akan ditangisi oleh kerabatnya gitu. Ya Allah, sedih Ustaz ya. Iya. Wujuduhu ka'adami, kalau dalam tadi ya, ada seperti nggak ada gitu ya. Iya. Kalaupun dia sudah meninggal, nggak ada yang mencari-carinya. Ya. Tapi orang yang bermanfaat, maka dia akan disedihkan. Dia akan banyak orang yang bersedih akan kehilangan kepergiannya gitu ya. Maka di antara moral yang baik itu adalah akan mendatangkan kemanfaatan bagi orang banyak gitu ya. Tapi kalau moralnya rusak, pasti akan mudarat yang ada gitu ya. Jadi orang senang dia nggak ada Ustaz ya. Iya, senang akan ketidakadaannya ya. Jadi seperti itu. Maka pendidikan moral ini sekali lagi perlu ya untuk menjadi perhatian kita, dan ini perlu dibiasakan gitu ya, perlu pembiasaan gitu. Maka kalau kita mungkin nih sedikit keluar ya, kalau kita lihat ada anak gitu ya, ketika ketemu dengan siapapun dia salam gitu ya, senyum gitu, itu karena sudah dilatih, dibiasakan gitu ya. Dan kemudian kalau bertutur kata dengan orang yang lebih tua gitu ya, maka kata-katanya sopan gitu ya. Ketika dia bertemu dengan anak yang lebih muda darinya, dan kemudian juga kata-katanya penuh dengan penuh dengan kasih sayang gitu ya. Maka ini karena terlatih, karena dibiasakan gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau orang yang tadi orangnya progresif, aktif gitu ya. Tapi dia tidak juga dididik dengan moral. Ini dalam buku ini dikatakan begini. Dan jika tabiat anak itu bertipe aktif dan progresif, ia akan sombong dan takabur di hadapan sesama manusia, menonjolkan kekuasaan dan kesewenang-wenangannya terhadap orang kecil, dan akan bangga dengan ucapannya dan perbuatannya. Tidak heran jika dalam upaya mencapai semua itu akan membuat istana di atas tengkorak-tengkorak manusia dan aliran darah orang-orang yang tidak berdosa gitu ya. Jadi nggak bagus juga ya. Kalau orang yang bertipenya aktif, progresif gitu ya, tapi dia tumbuh dengan pendidikan moral yang baik, juga tipenya nanti akan menjadi orang yang sombong, wataknya akan menjadi orang yang sombong gitu ya. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Jadi kalau pasif tadi tidak memberikan manfaat apa-apa gitu ya, kalau dia tidak diberikan moral. Jadi seperti itu di dalam buku itu di dalam buku ini dikatakan gitu ya, Bang Darda ya. Maka jika sifat maka orang yang seperti ini ya, kalau orang sudah sombong gitu ya, maka tentunya sifat sombong ini juga tidak akan pernah disukai oleh semua orang ya. Tidak bahkan orang yang sombong sendiri, ketika ada orang sombong di sampingnya atau dia melihat nggak suka juga gitu ya. Maka semua sifat sombong ini sebenarnya tidak diperkenankan disukai oleh semua orang gitu ya. Dan kemudian tentunya kalau dalam ajaran agama kita ya nggak diperkenankan ada sifat sombong dalam diri kita. Tapi sombong pada orang sombong boleh Ustaz ya? Boleh. Sodakoh bahkan. Al-kibru ma'al kibri sodakoh gitu ya. Sombong dengan orang yang sombong itu adalah sedekah gitu ya. Tujuannya untuk supaya dia sadar diri pelajaran gitu ya, memberikan pelajaran untuk menyadarkan gitu ya. Tidak lebih dari itu gitu ya. Kemudian kalau kita baca juga dalam Quran surah Luqman itu nasihat, di antara nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, di antara nasihat yang ada, kalau nasihat Luqmanul Hakim itu ya, kalau kita baca dalam Quran surah Luqman yang pertama itu kan, la tusyrik billah gitu ya, jangan menyekutukan Allah. Kemudian di situ berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita baca lanjutannya nanti kita akan ketemu ayat yang di dalam ayat itu
waqsid bi masyika waqtud min sautika inna angkarol aswati la sautul hamir. Ya kan? Dan kemudian juga nanti di situ dikatakan wala tamsi fil ardi maraha. Ya kan? Janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong. Itu di antara pendidikan moral yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya waqsid bi masyika waqdud min sautik. Ya kan? Itu pendidikan moral bagaimana bertutur kata gitu ya, yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim juga kepada anaknya gitu ya. Dan maka kita juga ya harus memberikan pelajaran-pelajaran itu, pendidikan moral ini kepada anak-anak kita seperti itu. Dan kemudian ini Bang Darda, dalam ya orang yang biasa ya bersifat buruk itu adalah karena lebih kecenderungannya adalah memperturutkan hawa nafsunya. Ya kan? Karena lebih cenderung kepada memperturutkan hawa nafsunya. Maka di dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Qasas ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun, gitu ya. Karena memang ketika dalam ayat Al-Quran, ya siapa yang menjadikan Tuhannya, hawa nafsunya sebagai Tuhannya, wa adallahullahu, maka Allah membiarkan dia dalam keadaan tersesat gitu ya. Wa khatama ala sam'i, kemudian pendengarannya Allah tutup gitu ya. Nah, ketika diberikan juga semacam peringatan ya, orang yang memperturutkan hawa nafsunya, maka dia lebih cenderung untuk menolak kebenaran itu, menolak nasihat itu. Nah, dan bahkan mungkin kalau kita lihat di dalam realita kehidupan ya, banyak orang yang ya banyak yang begitu hidup ini seolah-olah adalah untuk bersenang-senang saja gitu ya. Bolehlah bersenang-senang yang seperti apa, ada tentunya ininya kalau dalam dalam ajaran agama kita gitu ya. Dan kemudian memang harus diajarkan bagaimana anak-anak kita ini juga bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga mereka tidak terjatuh lepas kepada hal-hal yang negatif gitu ya. Jadi seperti itu. Dan kemudian juga di dalam buku ini Bang Darda ya, para ahli pendidik dan sosiologi barat sangat menaruh perhatian akan adanya pertalian yang erat antara iman dan moral gitu ya, dan akidah dengan perbuatan, sehingga mereka mengeluarkan beberapa petunjuk, pendapat dan pandangan yang menyesatkan, bahkan ketentraman, perbaikan dan moral tidak ada tercipta tanpa adanya agama dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pendapat dan pandangan mereka diantaranya ini seorang filosofi Jerman ya, Paktah ya namanya. Filosofi Jerman mengatakan moral tanpa agama adalah sia-sia. Gitu ya. Kemudian Gandhi ya, tokoh pemimpin India, menyatakan agama dan moral yang luhur adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Agama adalah ruh moral gitu ya. Dan kemudian sedangkan moral merupakan cuaca bagi ruh itu. Dengan kata lain, agama memberikan makan, menumbuhkan dan membangkitkan moral, seperti halnya air memberikan makan dan menumbuhkan tanaman. Masya Allah. Ini ungkapan-ungkapan filosofi ya, filosof Barat gitu ya. Dan mereka ternyata menyadari pentingnya agama itu gitu ya. Nah, kemudian Denang ya, seorang hakim Inggris ya, menyatakan kecamannya terhadap seorang menteri Inggris yang telah bertindak amoral. Tanpa agama tidak mungkin di sana akan ada moral gitu ya. Dan tanpa moral tidak mungkin akan tercipta undang-undang. Agama adalah satu-satunya sumber yang terpelihara dan dapat membedakan moral baik dan buruk.
agamalah yang mengaitkan manusia untuk meneladani sesuatu yang paling luhur, dan agamalah yang membatasi egoisme seseorang, menahan kesewenang-wenangan naluri, dan menanamkan perasaan halus yang hidup dan menjadi dasar keluhuran moral. Nah, itu dari Denang. Ya, dari seorang hakim Inggris gitu ya. Dan Kant ini seorang filosof ya, kenamaan sebagaimana telah disebutkan di atas, mengatakan moral itu tidak akan tercipta tanpa adanya 3 keyakinan, yaitu keyakinan adanya Tuhan, kekalnya roh, dan adanya perhitungan setelah mati gitu ya. Masya Allah. Kira-kira Masya Allah. Kalau dilihat ini seorang filosof ya. Iya. Kalau dalam kita lihat berarti agama itu tidak bisa lepas dari kehidupan. Mereka juga meyakini itu gitu ya. Itu pun orang non Islam ya, Ustaz ya. Untuk memberikan pendidikan moral itu, maka pertama nggak bisa lepas dari agama gitu ya. Betul. Nggak bisa lepas dari keyakinan atau akidah gitu ya. Maka ini penting ya. Mereka saja ya memahami kondisi-kondisi tersebut gitu ya. Apalagi dengan kita yang memang Allah berikan tuntunannya lewat Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW ya, sebagai manhajul haya, jalan hidup kita itu yang menuntun hidup kita gitu ya. Dan di sana ya, kalau kita lihat mau mempelajarinya, semua tuntunan itu sudah ada. Maka di dalam hadis dijelaskan bahwasanya akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quranul Karim gitu. Al-Quran berjalan ya, ya. Masya Allah. Ya, jadi maka di sanalah nilai-nilai itu, nilai-nilai moral yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita gitu ya. Kalau di sekolah ya guru dengan anak muridnya gitu ya. Kalau di rumah ya orang tua dengan anak-anaknya. Ya, maka kita jangan sampai berpikir bagaimana melepas diri dari agama ini gitu ya. Atau dalam kehidupan itu ada kita semacam ada dikotomi ya. Jangan bawa-bawa agama itu hanya urusan di masjid gitu ya. Di kantor itu nggak ada, nggak usah bawa-bawa agama ke kantor, nggak usah bawa-bawa agama ke parlemen gitu ya. Kalau dilihat tadi Denang yang seorang hakim Inggris tadi itu ya, bagaimana menghadirkan undang-undang yang baik juga katanya. Ya harus pembuat undang-undangnya adalah orang-orang yang bermoral gitu ya. Nah, orang yang bermoral itu berarti nggak lepas dari agama gitu ya. Moral yang baik itu ya di agama itu sendiri ya Ustaz ya. Masya Allah. Mereka ya sebagai filosof bareng menyadari akan hal itu gitu ya. Nah, maka ini kita sebentar lagi pemilu nih. Benar. Untuk memilih wakil-wakil rakyat gitu ya. Siapa akan yang membuat undang-undang di parlemen sana gitu kan. Ini bukan hal yang biasa dan sederhana ya Ustaz ya. Iya benar. Ya. Dan itu penting menjadi perhatian gitu ya. Karena semuanya itu ya tadi kalau kita baca dari Denang ini gitu ya, hadirnya undang-undang itu ya kalau mau bermoral isinya ya harus dari orang yang memiliki moral masuk gitu, akal. Masuk akal. Sangat masuk akal. Jadi seperti itu. Nah, ini pendapat-pendapat dari filosof barat gitu ya. Kemudian maka di sini dilanjutkan dalam buku ini, tidak aneh ya jika Islam sangat memperhatikan pendidikan anak-anak dari aspek moral dan mengeluarkan petunjuk yang sangat berharga dalam membentuk anak dan mengajarkan akhlak yang tinggi. Sebagaimana berikut ini sebagian dari wasiat tunjuk Rasulullah SAW dalam upaya mendidik anak dari aspek moral. Mari kita coba perhatikan ya bagaimana apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan pendidikan moral ini. Tirmizi meriwayatkan dari Ayub bin Musa dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Manahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin,
tidak ada suatu pemberian yang lebih utama yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya kecuali budi pekerti yang baik. Masya Allah. Jadi pemberian terbaik itu dari ayah apa tak? Budi pekerti, pekerti yang baik. Masya Allah. Jadi kira-kira di sini peran siapa yang berperan, Bang Darda, dalam untuk mendidikan adab, beradabkan anak itu siapa? Orang ayah, ya orang tua. Ayah kalau dalam di sini ya. Iya. Iya, maka itu dua-duanya, tapi memang khususnya ayah ya. Ayah itu mendidik karakter yang sangat kuat gitu. Peran ayah itu di rumah gitu ya. Iya. Maka peran ayah itu kan sebagai seorang yang pemimpin ya. Maka dia akan mendapatkan ketegasan gitu ya dari seorang sosok ayah gitu. Betul. Nah, mereka akan belajar dari sana gitu. Kadang anak kan dia agak lebih takut dengan ayahnya ya. Iya. Ya. Maka di dalam hadis yang lain nih Bang Darda, supaya menjadi perhatian kita sebagai orang tua, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik. Masya Allah. Maka ada mata pelajaran budi pekerti ya. Budi pekerti. Ya. Tapi sebenarnya itu bukan diteorikan. Tapi dipraktekkan. Betul. Dan harus dicontohkan. Di rumah ya Ustaz. Di rumah harus ada keteladanan gitu ya. Tidak hanya di sekolah tapi di rumah juga Ustaz. Di rumah juga. Kunci utama itu rumah kalau dalam mendidik itu. Tanggung jawab pertama pendidik itu di rumah. Iya. Bukan sekolah. Sekolah itu tadi membantu peran-peran orang tua gitu ya. Nah, makanya jangan sampai seperti yang pernah kita bahas benar, sebelumnya gitu kan. Benar. Jadi sekolah itu adalah bagian dari usaha ikhtiar orang tua gitu ya. Untuk anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang moral, baik. Betul. Maka kalau di sekolah-sekolah itu kan ada istilahnya habituasi pembiasaan habit ya. Maka di sekolah itu ada habituasi yang mungkin harian sifatnya, ada pekanan, ada yang bulanan, ada yang mungkin tahunan gitu ya. Nah, ini lebih kepada juga pembentukan karakter gitu ya. Yang harian itu seperti apa? Mereka diajarkan duha, ya kan? Betul. Nanti diajarkan untuk sholat 5 waktu, berzikir gitu ya. Masuk masjid kaki kanan, adab-adab ketika berada di masjid, ketika masuk kamar mandi, ketika di dalam majelis, gitu ya. Nah, itu kan pembiasaan. Kemudian pembiasaannya lagi 5S gitu yang sering juga di ini kan. Kalau hanya diteorikan ya mungkin semua orang bisa, tapi prakteknya bisa enggak gitu ya. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun gitu ya. Kalau mengingat itu enak gitu ya. Kalau secara teori enak tuh untuk prakteknya dan ini harus dibiasakan. Maka di sini kan perlu pembiasaan itu. Termasuk dari orang tua. Jangan biasakan anak sebelum keluar rumah tanpa berdoa. Nah, itu dia. Ya kan? Iya. Orang tua harus mengajarkan itu sebelum keluar rumah baca doa ya kan? Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu pendidikan moralnya itu luar biasa. Ya kan? Bagaimana anak itu diajarkan berserah diri, berpasrah diri kepada Allah saat dia keluar dari rumahnya. Dan dia ridho apapun yang terjadi takdir Allah saat dia di dalam perjalanan gitu kan. Dia serahkan semua ke Allah. Itu kan moral itu. Ya. Jadi, kalau mereka bisa tertanam dalam hatinya, Masya Allah. Ketika naik kendaraan, coba kita sebagai orang tua lebih sering mengingatkan untuk berdoanya atau langsung nyala anak duduk sudah jalan gitu. Coba langsung. Kita sebagai orang tua nih harus introspeksi diri juga. Bagaimana kita menanamkan sikap atau moral itu kepada
pada anak-anak Nah, kita ini gitu kan. yang sebentar lagi muncul kan kemerdekaannya, Ustaz ya. Iya. Biasanya kan ada lomba makan kerupuk ya. Iya. Nah, biasanya kan kita kan memberikan contoh Iya. makan dengan duduk ya, tidak boleh berdiri dalam keadaan tidak terdesak. Nah, biasanya kan lomba makan kerupuk kan berdiri ya, Ustaz. Iya. Harus diubah nih, Ustaz ya. Duduk. Iya, apalagi nggak baca bismillah ya. Pikir aja mau Iya, menang iya, aja iya, gitu bener-bener. kan. Cepet-cepetan. 1, 2, 3 habis gitu. Oh iya, Iya. benar. Memang sebenarnya kalau kita mau pendidikan moral ini memang harus Iya. ada pembiasaan gitu. Ada contoh yang mereka lihat. Dibiasakan Jadi, saja sulit, Ustaz ya, apalagi nggak biasa. Apalagi nggak pernah diajarkan. Nah, gitu itu dia, ya, Masya Allah. Ya kan, nggak pernah diajarkan. Sebelum tidur coba seberapa kuat kita mendidik anak kita supaya mereka berdoa. Ya kan? Itu bagian daripada karakter yang ada. Kan di dalamnya itu nilai sebenarnya. Nilai itulah karakter, moral itu tadi. Betul. Apa yang ditanamkan? Mereka berpasrah diri ke Allah. Denganmu aku hidup, denganmu aku mati. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Masya Allah. Ya kan? Kalau orang yang seperti itu, Allahuma'i, Allahu naziri ilayya, Allahu syahidi, yang tadi, ya kan? Allah melihatku. Nah, selalu senantiasa hidupnya itu dekat mengingat Allah gitu ya. Masya Allah. Ya kan? Kayaknya aduh, ya kan? Jangan kanan dulu deh, kita dulu ya ini. Ya makanya kita ini harus harus memulai kan gitu ya. Betul. Nah, dalam hidup itu pendidikan yang tanpa mungkin orang melihatnya itu doa biasa, tapi kalau sebenarnya kalau dimaknai daripada setiap doa itu juga adalah pendidikan moral yang kuat bagi anak-anak kita gitu ya. Ya sekarang mereka nggak paham, tapi pada saatnya nanti insya Allah mereka paham. Tapi mereka biasakan dulu. Biasakan dulu. Namanya pendidikan. Betul. Didik mereka supaya terbiasa dengan hal-hal baik gitu tadi, moral tadi gitu ya. Benar. Jadi seperti itu Bang Dara. Itu contoh-contoh yang mungkin dalam kehidupan kita. Itu contoh-contoh adalah pembiasaan harian. Ya kan? Anak kita ketika misal mendapatkan nikmat, ya kan? Betul. Sikap apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya kan? Kita ingatkan nggak dia? Alhamdulillah. Kok cuman segini? Ya kan? Kalau anak pernah kita lihat, misal, tuh dia mukul temennya, iya. Jangan dianggap sebagai usil wajar anak-anak. Iya, tetapi harus diberikan pendidikan moralnya apa di situ. Iya. Nah, sini itu salah, minta maaf. Ya kan? Nah, itu pendidikan moralnya tadi oleh orang tua, gitu kan? Nah, kemudian apa lagi? Ketika ada anak kita mungkin membantu temannya dalam situasi dengan kemampuannya. Iya. Ya kita ajarkan dia mengucapin apa? Terima kasih gitu. Nah, yang sering itu pembulian Ustaz ini. Ya, pembulian itu Masya Allah ya. Tidak hanya di film-film sekarang. Bully sana sini. Jadi seperti itu Bang Darda. Makanya itu pendidikan moral itu ya harus ada pembiasaan gitu ya. Dan itu tadi pemberian terbaik oleh orang tua adalah hal tersebut, kata Rasul ya. Masya Allah. Pendidikan itu tadi. Jadi bukan harta yang mewah ya. Iya. Maka di sini dalam hadis yang lain ya Bang Darda ya, alimu auladakum al khaira wa addibuhum. Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anakmu dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik. Itu dalam hadis yang lain tadi. Berarti kan harus diajarkan Bang Darda. Selain diajar, artinya mengajarkan ini bukan hanya memerintahkan secara lisan ya. Tetapi sebagai orang tua dia harus bisa mencontohkan. Ya kan? Mengajarkan itu tidak harus hanya berbentuk perintah. Nah, baca doa. Ya kan? Sebelum dia makan, jangan lupa berdoa. Nggak cukup orang tua hanya mengingatkan sebatas itu saja. Jadi kita mencontohkan. Ayo nah. Ya namanya masih anak-anak gitu kan. Betul. Ya kan? Nah, tapi kalau sudah dari anak-anak ini dibiasakan, bisa di masa besarnya nanti, insya Allah, karena tadi, ya kan, sudah mulai dididik dengan kebaikan-kebaikan, juga nanti itu akan terbawa sampai akhir hayatnya. Iya.
Jangan capek ya Ustaz, jadi orang tua jangan capek ya. Jangan capek sebagai orang tua gitu ya. Memang itu amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai orang tua. Berarti kita siap dengan segala pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah kita sampaikan. Orang tua itu, kita sebagai orang tua tidak hanya kewajiban untuk memberikan nafkah makan, sandang, pangan aja ya. Betul. Ya kan? Tapi kewajiban kita di situ masih banyak gitu ya Bang Darda ya. Artinya gini, kalau saya ingat dulu gini, kadang-kadang mungkin ya cara orang tua kita dulu mendidik kita mungkin dengan cara yang berbeda. Tapi setelah kita dewasa baru bisa memahami pesan yang ingin disampaikan oleh orang tua kita. Saya ingat begini, waktu makan, ya, ada makanan tersisa, itu diomongkan orang tua apa? Dia omongkan itu, nanti kalau kamu nggak habiskan itu, nanti di akhirat dia akan datang ngejar-ngejar kamu. Gitu. Ya kan? Masya Allah. Itu ya kan? Masih ingat sampai sekarang. Masih ingat sampai sekarang. Masya Allah. Ya kan? Iya. Nanti di akhirat dia datang ngejar-ngejar kamu. Gitu. Iya. Ya kan? Pesannya itu sebenarnya supaya nggak mubazir. Ya kan? Benar. Artinya dia orang tua itu ingin mendidik kita makan sesuai dengan porsimu, gitu. Iya, jangan berlebihan ya. Cuma bahasanya nggak begitu yang disampaikan. Iya, benar. Kalaupun ada di situ seperti menakut-nakuti gitu ya. Tapi sebenarnya di sana nilainya adalah nilai kebaikan. Gitu. Tapi memang kalau nanti orang hanya fokus di permainan kata-kata menakut-nakuti, itu bagian dari ini, bagian dari itu, salah lagi nanti gitu kan. Betul. Ya, jadi tapi pesan positifnya itu kita tangkap setelah kita ini loh pesan orang tua saya dulu itu ternyata. Kita baru tahu ternyata ini ajaran Rasulullah ya. Masya Allah. Jadi begitu. Ternyata itu nilai-nilai yang ingin ditanamkan oleh orang tua dengan caranya. Iya. Masya Allah. Mungkin semua orang itu punya pengalaman yang punya berbeda. Seni masing-masing dengan orang tuanya. Saya masih ingat itu. Iya. Masya Allah. Kemudian kalau saya mau misal nih, saya masih ingat sampai saat ini gitu ya. Saat mau pergi keluar dari kampung, saya dibawakan sarung apa sih tujuannya gitu ya. Dibawakan sarung? Dibawakan sarung. Ternyata itu pesannya jangan tinggalin sholat gitu. Masya Allah. Iya. Ya kan? Ketika mau mondok itu Ustaz ya. Iya, mau mondok, mau saya waktu itu mau ke Kalimantan. Tetap sarung ya, tetap dikasih diberikan ya. sarung sama Al-Quran. Gitu. Masya Allah. Jadi itu dibawakan oleh orang tua. Nih supaya kamu sholatnya perhatian. Nih Quran jangan kau lupakan untuk dibaca gitu. Iya. Masya Allah. Jadi banyak pesan-pesan itu sebenarnya yang dilakukan oleh orang tua. Gitu Dan tentunya ya masing-masing orang tua itu punya caranya. Cara masing-masing. Tapi tujuannya ya bagaimana kepada yang baik. Tetapi itu tentunya ini perhatian bagi kita semua. Ya, tujuan yang baik juga harus dilakukan dengan cara yang baik tentunya, gitu ya. Nggak mau sholat, jangan sampai dihajar gitu ya. Kalaupun nanti ada hadisnya gitu kan, kan dipukul gitu ya. Iya. Tapi jangan sampai juga memahami dipukul itu seperti menyiksa gitu ya. Sampai biru-biru ya. Kalau nggak begitu nggak jerah katanya kan. Bukan begitu juga. Iya. Mungkin kasih lari Ustadz ya gitu ya, coba ya. Bisa. Pendidikan itu banyak cara bisa dilakukan gitu ya, dengan tanpa mencederai, menyakiti gitu ya. Jadi seperti itu. Ini beberapa hadis ya, kita nggak bacakan semua hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam buku ini ya, supaya tentunya banyak ya hadisnya, tapi hadis-hadis ini kita menjadi sebuah pedoman bagi kita gitu ya, di dalam mendidik moral anak-anak kita semuanya gitu ya. Bagaimana supaya mereka tumbuh dengan sikap-sikap perilaku yang baik. Mungkin satu lagi Bang Darda saya bacakan ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Min haqqil waladi alal walidi ayyuhsina adabahu wa yuhsina ismahu. Di antara yang menjadi hak seorang anak atas orang tuanya adalah memperoleh budi pekertinya dan menamakannya dengan nama yang baik ya.
Ya, saya ulangi ya, artinya ya, di antara yang menjadi hak seorang anak atas orang tuanya adalah memperelok atau memperelok budi pekertinya dan menamakannya dengan nama yang baik. Yang baik. Ya. Jadi ini pembahasan kita hari ini gitu ya. Maka memperbaiki ya, memperelok itu memperbagus gitu ya. Budi pekerti anak-anak, dan ternyata itu adalah hak anak-anak. Nah, itu dia. Ya. Dulu ini nyambung yang awal-awal dulu Ustaz ya. Hak anak. Iya benar. Calon ibu, Masya Allah. Berinya nama yang baik gitu ya. Termasuk ibu termasuk budi pekerti ini ya Ustadz ya. Iya. Maka ini Bang Darda sebenarnya pembahasannya masih masih panjang ya. Iya. Di sini ada beberapa sifat tercela yang memang jangan sampai sifat-sifat ini ada pada diri anak-anak kita gitu ya. Nanti mungkin di pekan berikutnya mungkin bisa kita lanjut ya, masih di pendidikan moral ini Bang Darda ya. Di antaranya nanti ada fenomena yang terjadi ya, di antaranya di situ disebut adalah suka berbohong, suka mencuri, suka mencela dan mencemooh. Kalau sekarang itu bully ya. Iya, benar-benar. Kemudian kenakalan dan penyimpangan. Ini nanti akan kita coba kita coba bahas satu persatu ya, terkait dengan pendidikan moral ini supaya anak-anak itu tidak jatuh kepada sifat-sifat suka berbohong. Iya. Ini bahayanya juga nanti kan akan kita bahas bersama gitu ya. Baik. Ini ada sifat-sifat tercela ya, yang memang jangan sampai dianggap biasa gitu ya. Dan kemudian ya harus segera ditangani gitu ya ketika ada sifat-sifat tercela ini gitu ya. Karena kita tidak mau tadi anak-anak kita berada pada moral yang buruk gitu ya. Kita mau anak-anak kita itu memiliki moral yang baik gitu ya. Mungkin itu ya Bang Darda ya pembahasan kita hari ini. Untuk pekan depan mungkin kita coba bahas ini ya, yang tadi yang saya sampaikan Bang Darda. Ya, fenomena yang terjadi gitu ya, di kalangan ya yang ada pada saat inilah gitu ya. Betul. Ya. Mungkin itu Bang Darda, saya kembalikan ke Bang Darda ya. Baik, siap. Makasih Ustadz. Masya Allah, pembahasan sore hari ini sahabat Swadaya sangat-sangat luar biasa. Khususnya kita untuk yang berstatus sebagai orang tua ya, bagaimana tantangan di zaman ini tidak mudah, tidak gampang, segala serangan-serangan di kiri kanan ya, atas bawah, pokoknya menyasar anak-anak kita. Nah, berarti kita harus kuat. Salah satunya adalah pendidikan moral. Nah, insya Allah pekan depan kita akan bersama Ustaz Khairuddin Harahap kembali. Masih kita lanjutkan tentang pendidikan moral ini terkait dengan kasus-kasus tadi yang sering menimpa anak-anak kita di zaman ini. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Semoga Allah SWT membalas dengan paling berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sahabat, demikian kebersamaan kita di program sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.